Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rame bener ini kayak lagi kerja gua. Iya, kurang kang bakso aja sih. Sekarang somasi udah lengkap banget nih. Ada damkar, polisi, sama ini orang pulang demo. Asal. Ci kemana bang? Ya Allah, ya Allah. Tadi disinggung dikit masalah temen gue yang di Depok. Gue gak deket-deket amat sebenarnya bang. Karena gue nih bukan damkar pertama yang masuk di channelnya Om Ded. Sebelumnya ada si Sandi itu temen gue. Asal kalian tahu nih ya, damkar itu yang jelek itu, yang fasilitasnya kurang itu bukan cuma di Depok. Tapi banyak bang. Beneran, ada di Tasik damkar. Kantornya kolam ikan. Beneran gue kesian warganya kalau nelpon yang angkat ikan emas. Ya Allah. Kalau Pak di sini ada kebakaran. Lagian juga sebenarnya gini, gue mah ya masalah mobil nggak ada remnya nih. Mungkin menurut gue itu sengaja biar damkar cepet nyampe. Iya, kalau ada yang ketabrak kan emang salah dia, udah aturannya suruh minggir. Semua kendaraan tuh minggir bang. Apaan? Mobil, motor disuruh minggir kecuali satu. Kereta. Beda mazhab soalnya. Beda mazhab. Ya Allah segitu aja kali ya bang ya. Dan saya nih damkar tuh udah 8 tahun bang. Benar, saya tuh di damkar tuh udah 8 tahun. Dari awal saya masuk damkar itu jelas banget kerjaan saya tuh madamin kebakaran sama nyelamatin orang tenggelam paling. Ya paling aneh tuh kalau agak binyawak, ular lah masuk rumah gitu. Tapi makin kemarin nih makin aneh loh. Beneran aneh banget. Mulai dari pala bocah nyangkut di kaleng waper. Mana pas dibuka isinya rengginang. Mana palanya ini? Palanya enggak ada rengginang doang. Udah aneh-aneh banget beneran, gue bingung dah. Saking anehnya malah gue sampai nggak bisa nebak gitu besok gue bakal ngerjain apaan gitu. Gue pernah satu hari di kantor nih, kebakaran nggak ada, orang tenggelam kagak ada. Tiba-tiba ada bocah datang ke kantor, jarinya nyelip di lubang gayung. Begini Om Ded. Ya Allah, itu saya sama teman saya lihat-lihatan perasaan di diklat nggak ada. Ya Allah, itu beneran bang, dia datang sama bapaknya, terus bapaknya ngomong, bang, tolongin apa nih anak saya kesian banget, jarinya nyangkut di gayung. Setiap saya mau cebok dia kudu ngikut. Ya Allah, kata saya. Ya udah balang datang saya tolongin. Padahal gampang banget bang, beneran. Ini saya minyakin dikit jarinya, saya puter gayungnya, saya tarik lepas. Segampang itu, nggak sampai semenit. Sama dia jalan dari rumahnya ke kantor gua nih. Lamaan itu sebenarnya. Ya Allah, gua tanya langsung alamatnya di mana. Pak, alamatnya di mana? Alamat saya ini ternyata alamatnya itu 10 menit dari kantor gua. Butuh waktu 10 menit nih buat ke kantor. Maksud gua gini ya, kalau gua ngelepasin itu nggak sampai semenit, dengan perjalanannya yang 10 menit, dia bisa 10 kali nyobain itu. Maksud gua masa dari 10 kali percobaan kagak ada yang berhasil? Ya kan? Atau jangan-jangan sebenarnya udah dicobain dan berhasil. Cuman karena udah terlanjur jalan, dipasang lagi sama dia. Soalnya pas datang bilangnya ditelunjuk, pas gue liat tadi di jari tengah pindah. Ya Allah. Udah tuh gayung lepas, tuh bapak pulang. Mungkin menurut kalian masalah ini udah selesai. Ribet banget gayung, taruh dulu. Mungkin menurut kalian udah selesai, tapi belum buat gua. Setiap apapun yang gue kerjain pasti gue tulis laporan. Gue bingung nih, gue judulin laporan apaan ini. Kalau kebakaran kan jelas memadamkan rumah warga, misalkan begitu. Lah ini, akhirnya gue tulis saya dah evakuasi gayung ngomong gue. Disangka fiktif, udah biarin. Ya Allah. Itu siangnya bang, nih. Malamnya tiba-tiba ada orang minta tolong gue buat nyembuhin orang kesurupan. Ya. Kesurupan. Wow, gitu. Ya Allah. Kata gue tahu ya, setan itu terbuat dari api, tapi kan kagak damkar juga maksudnya. Ya Allah. Mendingan ustadz gitu. Kalau ustadz kan air sebotol dibacain Al-Fatihah beres gitu. Damkar paling dikit 1000 liter lu. Baca Yasin bolak-balik juga nggak beres itu. Ya Allah. Kalaupun gue semprot sekenceng-kencengnya itu semprotan nih, ya kan? Setan itu kan makhluk halus ya kan. Terus gue semprot orangnya mental, setannya mah diem. Tembus. Terus ngedekin gue nggak kena. Ya Allah.
Itu cerita gue waktu masih di Kabupaten Bogor. Sekarang gue udah pindah ke Depok. Awal gue pindah ke Depok deg-degan gue. Mas, deg-degannya adalah damkar yang sering ngerjain aneh di kota yang paling aneh. Cuma Depok yang masih ada babi ngepetnya loh. Ya kan? Yang gue tuh takut banget kalau gue disuruh evakuasi babi ngepet. Bukan apa mitos yang nangkep babi ngepet kan kudu telanjang bulat ya. Setiap kegiatan gue harus berangkat berempat. Di Depok nih, orang pacaran aja nih, bukan muhrim, itu digerebek sama Indonesia tanpa pacaran kan. Katanya bukan muhrim gitu. Ya kan? Apalagi ini, 4 orang bapak-bapak jalan bersama tanpa busana, ya Allah. Terus nih ya, masyarakat tuh saking percayanya nih sama damkar nih, gue juga bingung dah. Bahkan sampai hal yang seharusnya dikerjain sama instansi lain, tapi masyarakat pengennya damkar yang ngerjain. Bisa lihat di media sosial, mending lapor damkar daripada lapor polisi. Pak Gamel, maaf nih ya. Itu netizen yang ngomong, bukan saya. Kalau kata saya mah jangan. Nambah-nambahin kerjaan doang, beneran. Alat buat nangkep ular aja masih ada yang belum punya damkar, apalagi alat buat nangkep maling. Ya Allah, maksud gua kalau polisi mah jelas gitu. Misalkan ada maling lari ditembak kakinya cetet, jelas. Lah damkar mau pakai apaan bang? Ada senjata kita kampak nih buat ngebuka hidran doang. Ya Allah. Kalaupun pakai senjata damkar, pakai mobil, disemprot malingnya keburu jauh. Kalaupun kena tuh maling kagak nyerah. Paling cuman basah ya kan. Ya Allah kata gua. Udah gitu nih, kenapa gua kesel itu? Karena gini. Kalau mau banding-bandingin polisi sama damkar, polisi itu udah punya instansi sendiri di skala nasional namanya Polri. Ya kan? Kalau damkar apaan? Damri. Antar jemput karyawan PT saya kalau gitu kan. Ya Allah. Udah gitu nih semua polisi tuh abdi negara semua. Udah pasti PNS gajinya sama. Damkar mah enggak bang. Damkar masih ada yang PNS, masih ada yang honorer. Bahkan ada teman gua di daerah gajinya 700.000 tuh honorer. 700.000 kerjanya nyelamatin orang. Keluarganya aja nggak selamat itu. Padahal kan kalau kebakaran juga tugasnya sama, mau yang PNS, mau yang 700.000 tuh sama gitu, sama-sama madamin, sama-sama ngadepin api, nggak bisa yang pilih-pilih. Ya kan? Misalkan ada kebakaran nih, halo Pak, tolong nih ada kebakaran. Yang kebakar apa Pak? Ruko. Oh mohon maaf nih, PNS-nya lagi pada makan siang. Tinggal honorer doang. Kalau gas bocor nggak apa-apa, dah anterin sini. Nggak bisa kan kayak gitu, kita kudu berangkat semua gitu. Kenapa gue kayak gitu? Karena gue saking keselnya, pernah ada orang datang ke kantor gue, bocah kecil nih, datang ke kantor gue bilang katanya motornya hilang. Minta dicariin, kata gue adek kalau motor hilang mah nggak bisa, kalau ada yang hilang di tengah hutan saya bisa dan ntar mau Basarnas. Nggak bisa kalau itu mah dek. Oh ya udah bang, terus gimana ya bang? Gue ngeribat, takut banget soalnya motor belum lunas, gue takut domelin bapak gue katanya gitu. Ya udah dek, udah nggak apa-apa sih nomor anaknya adek sini, nomor bapaknya adek sini saya telepon. Akhirnya nggak lama bapaknya datang bang. Tuh bapak datang santai banget, tenang banget tuh bapak. Kata gue nih orang motor hilang kagak ada panik-paniknya ya, kata gue gitu. Gue tanya, Pak bapak tenang banget sih Pak, motor hilang. Udah lapor polisi apa udah ketemu, kata gue. Terus kata bapaknya ngomong, ya dek, namanya milik Allah mah semuanya waktu diambil mah diambil. Kita mah bisa apa, pasrah aja. Lagian tuh motor bukan dicolong maling, tapi ditarik leasing. Belum bayar itu mah. Ya Allah. Tapi maksud gue gini ya, serumit-rumit apapun sekarang damkar gitu, gue tuh seneng banget damkar tuh sekarang udah digajinya per bulan. Enggak kayak senior gue dulu. Senior gue dulu digajinya per kebakaran. Kebakaran. Gimana lu? Digaji per kebakaran, ya Allah. Lu kebayang gak sih, misalnya satu kebakaran 150.000 gitu. Buat dapat 1,5 juta itu lu butuh 10 kebakaran. Kalau tanggal 29 lu baru dapat 7 kebakaran, kan niat jelek gue tumbuh ya. Rumah siapa nih yang gue bakar? Terus temen gue nyautin, gak usah bang, rumah gue udah katanya. Udah gue mah, assalamualaikum.